Marquez holds the lead going through the first corner. Valentino Rossi hugging his back wheel. Rossi so quick. Seperti kita ketahui, motor MotoGP dipasangi banyak sekali sensor, makanya, motor MotoGP hampir diibaratkan seperti robot, dengan teknologi yang sangat mutakhir dengan dikendalikan oleh perangkat elektronik yang canggih. Jumlahnya juga tidak nanggung, lebih dari 50 sensor yang terpasang hampir di seluruh bagian motor. Sensor-sensor itu terhubung dan dikendalikan oleh perangkat elektronik alias Electronic Control Unit atau ECU. Berikut ini adalah beberapa sensor utama yang dipasang pada motor prototipe MotoGP. Pertama adalah Launch Control System. Motor MotoGP yang bisa berkecepatan 300 km per jam pasti butuh konsentrasi dan skill tinggi untuk mengendalikannya. Apalagi saat melakukan start, jika tidak punya skill mumpuni pasti motor akan melaju tak terkendali. Mungkin malah membuat pembalapnya dijengkangkan oleh motor. Tapi, nyatanya di era MotoGP modern ini, pembalap tidak lagi kesulitan menjinakkan tenaga besar dari mesin motor MotoGP. Sebab, saat di atas motor, mereka banyak dibantu fitur elektronik termasuk ketika start. Jangan heran kalau pembalap MotoGP yang berbadan kecil berani membuka gas penuh di motornya ketika start. Sebab, mereka sudah dibekali fitur rahasia yang memastikan motornya tidak terlalu liar. Fitur ini juga tersedia di moge-moge kelas premium. Dengan launch control ini tugas pembalap ketika start menjadi lebih ringan dan hanya fokus menempatkan motor ke arah yang benar saja. Sedangkan soal tenaga mesin semua dijinakkan oleh peranti elektronik di motor. Launch Control System bekerja untuk meredam kelebihan RPM saat akan akselerasi sebelum lampu merah start padam. Jadi, motor tidak akan mudah wheelie saat start. Cara menggunakan Launch Control System adalah dengan menekan salah satu tombol di sebelah kiri stang, biasanya berwarna kuning bertuliskan LC alias Launch Control. Kedua, Traction Control. Disebut juga kontrol traksi, fungsinya adalah mengatur daya cengkeraman ban, untuk membuat traksi ban ke aspal tetap terjaga. Banyak yang menilai teknologi ini membantu pembalap untuk meminimalisir dari risiko high side, ketika melibas tikungan dengan kecepatan tinggi. High side adalah kecelakaan di mana roda belakang meluncur ke sisi yang berlawanan saat menikung, lalu seketika kembali mendapatkan grip, sehingga membuat motor dan pengendaranya terpelanting ke udara. High side crash merupakan kejadian tenaga mesin yang besar keluar mendadak waktu pembalap buka gas cepat seperti saat keluar dari tikungan. Pembalap tidak bisa mengontrol efek power yang berlebihan mengakibatkan rider terpental dari motor. Kalau perpindahan tenaga dari putaran mesin waktu akselerasi ataupun deselerasi tidak diatur dengan tepat, ban belakang bisa sliding atau bahasa gaulnya ngepot. Fungsi traction control paling penting supaya mengurangi resiko high side crash. Ketiga, sensor wheelie. Fungsi sensor wheelie adalah mengatur tenaga yang berlebihan dan mendeteksi gerakan ban depan. Teknologi ini dibuat agar motor lebih stabil dan mengurangi gejala ban depan mengangkat saat akselerasi. Motor yang dilengkapi teknologi anti-wheelie terlihat lebih stabil ketika keluar dari tikungan dan berakselerasi. Sedangkan motor yang tidak menggunakan anti-wheelie keluar tikungan dengan roda depan terangkat saat akselerasi. Sistem ini bisa bekerja dengan adanya data yang dikirim dari sensor-sensor di roda dan dikirim ke ECU. Semua komponen tersebut terintegrasi dengan ECU pusat. Saat motor menikung, terbaca Highland Angle yakni, sudut kemiringan motor dan bukaan throttle gas yang dilakukan pembalap, di motor yang dilengkapi anti-wheelie. Jika tenaga mesin yang keluar berpotensi berlebih maka ECU akan mengoreksi agar tidak terjadi sliding berlebihan di roda. Keempat, sensor Land Angle. Land angle atau sudut kemiringan pada motor, di mana akan merekam data telemetri berapa derajat kemiringan motor waktu berada di tikungan. Maka, akan ketahuan berapa sudut kemiringan motor.
dan berapa RPM yang diatur pembalap ketika berada di tikungan. Fungsinya kurang lebih sebagai data penting untuk pengembangan. Mekanik akan mengetahui pembalap berlebihan atau tidak saat memiringkan motor balapnya. Kelima, sensor suspensi. Output data dari shockbreaker depan dan belakang sangat berguna. Bagaimana kondisinya waktu cornering, mengerem, dan saat keluar dari tikungan. Dari data yang terekam, maka akan bisa dianalisis oleh mekanik atau bahkan rider itu sendiri. Analisisnya adalah sudah tepat tidaknya titik pengereman rider, atau juga sudah pas atau tidaknya settingan shockbreaker ketika pembalap berada di tikungan. Data ini akan dicocokkan dengan grafik timing, lap, kecepatan, dan lainnya. Keenam, sensor tekanan angin pada ban. Ini adalah sensor terbaru yang dipasang sejak ban Michelin menjadi penyuplai ban satu-satunya di MotoGP. Tekanan angin akan bisa berubah-ubah bergantung temperatur aspal sirkuit. Dengan sensor ini, mekanik tahu apakah tekanan angin ban melebihi batas toleransi atau tidak. Sensor tekanan angin ban ini dipasang supaya tidak terjadi seperti yang dialami Loris Bas saat tes resmi Michelin di sirkuit Sepang beberapa waktu silam. Ban belakang Ducati Desmosedici GP16 yang dipakai mantan pembalap MotoGP itu pecah mendadak saat motor melintas dengan kecepatan di atas 280 km per jam. Ketujuh, sensor kecepatan. Sensor kecepatan di MotoGP ini berbeda dengan sensor kecepatan motor jalanan yang biasanya ada di gear depan, atau hanya di ban depan atau belakang. Di MotoGP, sensor kecepatan ada di roda depan maupun roda belakang. Hal itu karena sensor ini tidak hanya memberitahu kecepatan pembalap, tapi juga mendeteksi kecepatan putaran tiap roda. Informasi ini bisa membuat ECU mendeteksi adanya selip atau kehilangan traksi, sehingga data ini bisa tersalurkan ke sistem traction control untuk membantu pembalap. Kedelapan, sensor posisi gas atau throttle. Kalau sensor yang satu ini di motor jalanan juga ada, hanya saja di MotoGP menggunakan sistem throttle by wire. Teknologi ini juga sudah diterapkan di motor jalanan sekarang. Contohnya pada CBR 250RR. Sebelum teknologi ini digunakan, kabel logam digunakan untuk menghubungkan tuas throttle ke katup kupu-kupu atau throttle body. Kesembilan, giroskops dan akselerometer. Secara sederhana, giroskops adalah alat atau sensor untuk mengukur orientasi, dan akselerometer adalah sensor untuk mengukur percepatan atau akselerasi. Akselerometer berfungsi untuk mengukur akselerasi dan deselerasi ketika pembalap berada di trek, sedangkan giroskops akan berguna untuk mengukur sudut kemiringan motor ketika berbelok. Data dari dua sensor ini sangat penting bagi tim dan juga berguna sebagai variabel untuk sistem lain yang terhubung dengan sensor ini. Ke-10, sensor di mesin. Mesin adalah komponen paling vital di motor. Begitu pula dengan motor MotoGP. Oleh sebab itu, di MotoGP, bagian ini juga menjadi perhatian utama sehingga memiliki paling banyak sensor, banyak variabel yang diukur di mesin. Misalnya saja, temperatur coolant, RPM, tekanan oli, dan temperatur udara masuk. Jika berbicara soal mesin, hampir tak ada variabel yang lolos dari pengukuran tiap sensornya. Ke-11, sensor posisi trek. Terakhir dan yang paling penting ada dalam sebuah motor balap, yakni sensor posisi trek. Sensor ini sebenarnya adalah transponder, atau singkatan dari transmitter responder. Alat ini merupakan perangkat otomatis yang menerima, memperkuat, dan mengirimkan sinyal dalam frekuensi tertentu. Dalam balapan, transponder ini berguna untuk mendeteksi posisi mesin di sirkuit, sehingga melalui komputer tim dan race direktor mengetahui siapa menyalip siapa. Sensor posisi trek di MotoGP bisa mendeteksi hingga 25 sektor berbeda di tiap sirkuit. Kesimpulannya, dengan adanya berbagai sensor ini, kita bisa melihat balap MotoGP sekarang dengan lebih puas.
kita bisa melihat posisi pembalap ketika balapan dengan mudah di layar televisi, serta kita bisa melihat banyak data seperti kecepatan, sudut, persentase gas, rem, dan lain-lain saat on-board kamera digunakan. Sebenarnya masih banyak sensor-sensor yang digunakan, bahkan beberapa di antaranya saling berhubungan satu sama lain.